Oke, saya ingin mengenalkan OpenCV di Python. Nah, OpenCV ini sangat bermanfaat untuk memproses suatu image atau citra. Pertama-tama kita akan mengimport library OpenCV dengan cara import CV to SCV. Ya. Setelah kita mengimport semua library CV ini, kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi yang terdapat pada OpenCV. Nah, langkah pertama biasanya kita ingin membaca image kita. Nah, di sini saya sudah memiliki image yang ada di folder ini. Untuk Google Colab, Anda harus mengupload dulu image Anda ke sini. Namun tentu saja untuk aplikasi-aplikasi yang Python yang lain, terutama yang offline, Anda bisa menyesuaikannya. Jadi yang saya lakukan di sini, saya tambahkan kode, kemudian saya gunakan CV image read, imread. Dengan demikian saya akan membaca file image saya ini. Ini bisa juga dipakai untuk jenis-jenis ekstensi file image yang lain. Nah, saat ini saya mau menunjukkan atau menampilkan gambar ini. Nah, ini agak khusus untuk Google Colab. Jadi kalau versi OpenCV pada umumnya Anda bisa memakai cv.imshow, namun untuk Google Colab cv.imshow ini mempunyai sedikit masalah, sehingga alternatif lainnya adalah mengambil cv2imshow dari fungsi dari Google Colab seperti ini. Nah, karena image Magnolia tadi ini sudah saya masukkan kepada variabel img, maka saya tinggal menuliskan cv2 garis bawah imshow img. Untuk program yang di luar Google Colab, Anda bisa menuliskan cv.imshow dalam kurung img. Nah, ini adalah image kita, yaitu gambar bunga magnolia. Kemudian, misalnya, kita ingin mengetahui ukuran dari image ini, kita bisa gunakan shape-nya, .shape. Shape kalau di Python dia mencari ukurannya, yaitu 439 pixel kali 413 pixel, dan karena ini merupakan gambar berwarna, dia memakai 3 layer untuk warnanya. Nah, untuk image processing yang jenis pertama, saya ingin memperkenalkan untuk mengubah color image, gambar berwarna, ke gambar keabuan, yaitu gray color image. Kita bisa menggunakan fungsi cv.cftcolor. Nah, ini agak unik untuk OpenCV, dia selalu membaca image-nya bukan RGB urutannya, tapi BGR. Ya, jadi urutan layernya memang agak berbeda dengan mungkin program-program yang Anda tahu. Jadi memang dia mengubah yang berwarna menjadi gray image. Ini hasil image-nya saya simpan ke variabel gray dan kemudian saya tampilkan dengan menggunakan imshow. Nah, ini adalah hasilnya, yaitu gambar magnolia tadi yang dalam ranah keabuan. Untuk berikutnya, saya juga ingin mencoba menggambarkan gambar yang ini, magnolia tadi, ke binary image, yaitu hitam putih. Ya, jadi saya ambil yang gray image ini, kemudian saya pilih threshold karena untuk mengubah suatu gray image ke binary, kita selalu membutuhkan threshold, yaitu batas di mana piksel mana yang akan menjadi putih dan piksel mana yang menjadi hitam. Dalam kasus ini, karena ini cukup banyak putihnya dan saya cuma ingin mengetahui daerah mana yang putih dan daerah mana yang bukan putih, saya pilih suatu batas yang cukup dekat dengan putih. Jadi putih itu pikselnya 255,
dan hitam itu 0. Sehingga saya memberikan range sekitar 10 tingkat ya 245 untuk threshold untuk membuat binary image ini. Dan ini saya beri nama black and white. Ya. Untuk itu juga saya habis ini ingin menampilkan image binary ini. Bila dijalankan hasilnya seperti ini, jadi daerah yang bukan putih atau di atas 245 nilai pikselnya akan berwarna putih, dan daerah yang di bawah 245 nilai pikselnya akan berwarna hitam, dan dia jadi ya benar-benar black and white ya, hitam dan putih. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mengenalkan fungsi atau algoritma edge detection. Nah, untuk edge detection ada beberapa algoritma yang cukup sering dipakai. Di sini saya memakai Laplacian. Anda dapat mengganti dengan algoritma-algoritma yang lain. Di sini saya memberi contoh cv.laplacian. Ini dari edge detection dari gambar yang gray ya. Jadi saya dari gray yang image yang di atas, saya ingin mendeteksi di mana edge-nya ya, batas-batas gambarnya. Dan saya kali ini memakai cv.cv8u, yaitu unsigned, U-nya unsigned, dan ini dilambangkan dengan 8 bit, sebuah angka 8 bit. Nah, hasil dari edge detection ini saya masukkan ke variabel baru bernama edge, lalu saya tampilkan. Nah, ini adalah hasilnya, di mana edge-nya kuat, yaitu garis-garis yang cukup kuat. Saya scroll ke atas, misalnya di sini karena putih dan hitam ini sangat kuat perbedaannya ya, pergantian antara putih dan hitam itu transisinya cukup kuat, maka garisnya di sini akan jadi putih, yaitu nilainya 255, sedangkan piksel-piksel di mana posisinya cukup lembut, perbedaannya dia terdeteksi edge-nya namun sangat ya, tentu saja lebih lembut. Seperti itu. Nah, saya ingin menunjukkan juga apa yang terjadi apabila kita dari edge ini cuma ingin menguatkan yang lembut tadi, yang edge-nya lembut, dan kita cuma ingin melihat mana yang edge dan mana yang tidak. Kita bisa dari gambar edge ini kita bisa terapkan binary image. Kita bisa mengubah itu jadi binary. Ya, jadi ceritanya ini dari gambar edge yang di atas, saya pakai fungsi yang sama, yaitu mengubah gambar grayscale menjadi binary image. Namun karena ini garis-garis yang tipis ini, saya ingin memperkuat itu jadi putih. Jadi saya ingin menganggap garis-garis tipis ini sebagai edge atau sebagai batas, maka saya gunakan batas yang cukup rendah, yaitu mendekati 0, karena ya 0 itu hitam, jadi yang ini garis-garis yang mungkin nilai pikselnya di atas 20 ini bisa tampak sebagai batas. Nah, ini saya beri nama ke variabel baru black and white edge. Jadi dari edge yang kemudian dibuat black and white, kemudian saya tampilkan dengan imshow. Hasilnya seperti ini, dapat Anda lihat bahwa garis-garis batas yang tadinya ya mungkin di atas 20, namun tidak dekat dengan 255, dia akan menjadi putih dan dia akan di-assign sebagai batas. Ada alternatif lain, yaitu kita membuat edge detection-nya bukan berdasarkan grayscale image-nya, namun berdasarkan binary image-nya.
Ya, jadi binary image tadi namanya adalah ini black and white. Nah, dari black and white yang ini saya ingin mendeteksi age-nya atau batas-batas gambarnya. Ya, jadi black and white saya gunakan age detection dan kemudian saya beri nama baru age2, yaitu ya ini variabel baru untuk image yang baru. Apabila kita play atau jalankan, dia akan menggambarkan batas yang terdapat di antara ya bagian putih dan bagian hitam dari black and white image. Ya, dapat dilihat di sini hasilnya cukup berbeda. Ini bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda, mana yang sesuai dengan ya aplikasi yang Anda terapkan. Saya di sini merekomendasikan Anda untuk belajar secara mendalam apa sih algoritma misalnya Laplacian age detection atau bagaimana sih ya dengan lebih mendalam bagaimana mengubah suatu image menjadi binary atau suatu image menjadi grayscale. Terdapat banyak alternatif. Misalnya di sini untuk grayscale tidak hanya BGR2 gray, terdapat banyak misalnya color space yang lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Namun untuk pengenalan kali ini saya rasa cukup untuk Anda mengenal apa itu OpenCV yang dapat dipakai untuk menampilkan image dan tentu saja memproses image dengan berbagai jenis image processing algorithm. Demikian pengenalan dari saya. Saya harap ini dapat bermanfaat dalam Anda belajar dan mengaplikasikan image processing. Terima kasih.